Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid ini. Kita berharap berdoa kepada Allah kiranya fadilah subuh yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Kita berdoa berharap kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, firman Allah yang kami bacakan surat Al-Anfal, surah ke-8, juz ke-9 dan di ayat 28. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Ini penting sekali untuk kita pahami Bapak Ibu, bahwa dalam hidup ini yang kita pentingkan adalah ajrun azim, pahala yang besar. Anak dan harta kita, bahkan Allah mengatakan itu cobaan bagi kita Bapak Ibu. Bisa juga menjadi fitnah bagi kita Bapak Ibu. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, apapun yang ada pada diri kita, yang melekat pada diri kita, semuanya adalah titipan. Ini penting sekali Bapak Ibu, apa? Titipan. Kita ini Bapak Ibu ya kan ada jasad, ada roh. Di jasad itu adalah titipan Bapak Ibu. Tangan kita, telinga kita, kaki kita itu titipan. Yang akan mempertanggungjawabkan nanti adalah roh kita. Jadi ada yang dititip tangan, ada yang tidak. Ada dititip mata, ada yang tidak. Tapi semuanya ada roh Bapak Ibu. Ini penting sekali kita pahami. Begitu juga apalagi dengan anak kita, harta kita. Apapun yang ada di depan kita adalah semuanya titipan. Maka tugas kita Bapak Ibu adalah bagaimana kita mampu mempertanggungjawabkan titipan itu berubah menjadi pahala yang besar. Bagaimana upaya kita agar anak itu, harta itu tidak menjadi musuh, tapi menjadi pahala yang besar. Jangan sampai pula dengan mengatakan harta dan anak itu sebagai musuh atau cobaan, itu kita tidak mau cari harta, itu kita tidak mau menikah. Bukan itu maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah harta sebanyak-banyak, bahkan usahakan untuk punya anak yang banyak. Karena Rasulullah mengatakan, ya, kawinlah orang yang subur dan banyaklah anakmu. Nah, itu yang Rasulullah suruh seperti itu Bapak Ibu. Maka tugas kita, harta yang itu merupakan titipan, anak yang itu titipan berubah menjadi pahala yang besar, ajrun azimah. Nah, bagaimana upaya kita agar titipan-titipan itu bisa menjadi ajrun azim? Jadi Bapak Ibu, ada seorang ustaz, kami lupa namanya, ya, di YouTube itu. Dia untuk memudahkan kita menganalisa titipan ini,
cara kita bisa memegang amanah, memegang titipan ini, beliau mengatakan ada caranya itu dengan mengambil kata titip ini. Titip, T I T I P, titip. Ada 5 cara. Ini Ustaz banyak yang kreatif agar memudahkan kita mengingatnya. Ini caranya agar titipan menjadi ajrul azimah. Ingat 5 ini titip. Yang pertama, T yang pertama adalah tega. Jadi kita harus tega dengan harta kita, harus tega dengan anak kita. Agar anak ini tidak menjadi musuh bagi kita, Bapak Ibu, memang tega waksamuinya Bapak Ibu. Dia lainnya misalnya terpaksa menjadi musuh di dunia daripada menjadi musuh nanti di akhirat, Bapak Ibu. Banyak orang tak tega dengan anaknya, ya Pak dia saya bukan keinginan anaknya, sehingga anaknya mengidolakan orang tua, sayang anaknya ke orang tua. Tapi di akhirat nanti orang tua juga masuk surga, elo di anak yang mengidolakan. Maka tega ini harus ada, Bapak Ibu. Misal subuh ini misalnya anak kita tidur, harus tega membangunkannya, Bapak Ibu. Tega dan ibu mencari malam di lawak rayu, lalu di malam lagi, tidak sampai hati yang bodoh. Nah itu salah dulu, akan menjadi musuh anak kita nanti kalau kita tidak tega. Dan ada diceritakan Bapak Ibu, ada seorang ibu yang bijaksana membangunkan anaknya untuk salat subuh, berulang-ulang dibangunkan bolak-balik anaknya bangun juga. Itu giliran jam 8 anaknya itu ujian terakhir, tertidur anaknya ini. Ibu ini tahu nggak dibangunkannya. Bangun anak tersentak, lihat jam kata kejar lagi di kampus, kamu ulangan. Kenapa mama tidak panggilkan dia? Dia mau ujian. Ini penentuan nih, sampai hati mama membangunkan dia. Apa kata mamanya itu? Tadi subuh membangunkan kan? Subuh itu ujian akhirat. Ini ujian dunia kamu protes sama mama. Maka mama tidak bangunkan ujian dunia, ujian akhirat kamu sudah gagal. Tiga mama itu Bapak Ibu untuk tidak dibangunkan ujian dunia. Tersentak anaknya ini. Bukan anaknya harus mengulang lagi karena nggak ikut ujian, tapi dia dapat pelajaran penting dari orang tua. Jadi kita juga seperti itu Bapak Ibu, mulai sekarang tiga awak jual awak. Kok kaberangnya, kok kemalawannya, awak suruhnya taat ke Allah, dia nak taat ke awak dari karena awak suruh. Biarlah Bapak Ibu. Untuk apa nyo elo tapi dia nak solat ya Bapak Ibu. Nyo elo dia nak buka, dia nak tutup aurat ya Bapak Ibu. Awak nak sampai hati menyuruhnya menutup aurat doa. Badian biarlah aku tiga. Baru jadi cobaan nanti, jadi musuh nanti. Lihat Bapak Ibu, surat Al-Anfal ayat 28. Kemudian pertama tadi apa? Titip. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar. Ya, yang kedua itu titip dan ikhtiar. Jadi kita juga berusaha semaksimal mungkin agar anak kita, harta kita tidak menjadi musuh. Maksimal kita Bapak Ibu. Kalau rasanya sudah maksimal, tidak apa-apa Bapak Ibu, karena Nabi Nuh sudah diinformasikan kepada kita bagaimana Nuh sudah maksimal dengan anaknya durhaka juga. Tidak masalah Bapak Ibu, ya kalau memang kita sudah ikhtiar maksimal. Artinya Rasulullah juga mengatakan suruh anakmu sholat dan sabar kamu. Sabar itu apa artinya Bapak Ibu? Kok suruh taruhi? Mana ada suruh anak sholat? Pandai Allah. Tak ada orang bersuruh taruhi, tak dikerajuan loh. Tetap Bapak Ibu. Pokoknya nanti di waktu pasti bangunkan anak awak taruhi. Pokoknya tidak salah kalau pastinya bangun tak kopel dulu masjid. Mungkin tidak lo kopel masjid juga dulu. Kita kalau lihat, tapi minimal ada usaha Bapak Ibu. Oh biasalah kata awak. Nak suruh anakmu sholat dan sabar kamu. Sabar itu apa Bapak Ibu? Suruh taruhi. Tak ada berhenti-henti dong. Jadi yang pertama tadi titip kan, kedua ikhtiar, dan ketiga ikhlas. Jadi kita memang membesarkan anak ini ikhlas karena Allah. Jadi kami katakan di sini, awak menggadangkan anak, jangan mengharapkan anak paling bunuh jawab Bapak Ibu. Jangan. Anak itu amanah dari Allah, titipan dari Allah. Awak menjaga menggadangkan anak, mengharapkan pahala dari Allah. Kalau anak itu misalnya santun kawat, hormat kawat, alhamdulillah. Kalau tidak masalah, karena yang mengharapkan
pahala. Maka orang tidak akan pernah kecewa, tidak akan menjadi musuh dari anaknya kan. Baru jadi mula mengatakan anakmu tidak dimacuna, tidak ada merasa dia menjadi musuh ada. Walaupun di mata orang di limo anaknya, tidak dosi Allah dekiknya kecil orang. Yang ini memang anak dari limo nak dekik, ini menikmati hidup gitu. Ya tandangnya seorang mungkin istri kita meninggal, ada seorang tinggal di rumah, pak koreng, gongkok kamar saji, orang mencari limo anaknya. Si Allah tak ada dekiknya, pandangan orang. Pandangan dia menikmati pahalanya, dia mengadakan anakku dek karena Allah tidak menjadi musuh dari anaknya dalam hatinya, walaupun pandangan orang tidak duraku anaknya limo nak mencurinya. Nah, dia yang pertama tadi aku titip T lagi kan tawakal. Jadi waktu sudah ikhtiar, waktu tawakal. Artinya waktu tak sakit dulu. Walau ikhtiar rupanya anak pun tak ada salah. Walau ikhtiar anak pun tak ada tu orang. Jangan stres dulu. Dan panik loh, kalau yakin bahwa itu betul, hidayah dengan Allah gitu. Dan sakit loh, nah, tapi jangan berlindung loh. Bola lah menyuruh, makan makanan sehat tak untuk orang. Awal maksimal ikhtiar lah gitu. Nah, ini tawakal. Kemudian yang terakhir P itu percaya. Karena sebenarnya iman sebenarnya karena titik P percaya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika Allah sesuai dengan aturan yang Allah beri untuk menjaga amanah itu, yakin bahwa Allah akan menyelesaikan Allah. Ya itu Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa kita pahami, kami ulangi, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Mudah-mudahan harta dan anak kita membuat kita dapat pahala yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter mana nih dokter? Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Allah Akbar. Ya, semoga ya, makasih banyak Pak Haji dengan iya Pak Haji. Allah.